Trump menghantam NATO pada titik terlemahnya dengan memindahkan pasukan Amerika di Eropa dan memaksa para komandan aliansi untuk muncul di Brussel demi mencoba menenangkan sekutu-sekutu yang ketakutan. Pada hari Rabu 20 Mei 2026, pernyataan diplomatik tentang stabilitas dan prediktabilitas terdengar kurang seperti unjuk kekuatan dan lebih seperti pengakuan bahwa pesan dari Gedung Putih benar-benar menghujam. Amerika Serikat tidak akan terus menanggung sendiri keamanan Eropa, sementara para pemimpin aliansi mengkritik Trump di depan umum dan bergantung pada Washington di belakang layar. Jenderal Alexis Grinkervish mencoba mengatakan bahwa keluarnya sekitar 5.000 personel militer tidak menggagalkan rencana regional NATO. Tetapi, kebutuhan untuk menjelaskan hal itu dalam konferensi pers justru menunjukkan adanya guncangan. Setelah bertahun-tahun menuntut agar Eropa membayar lebih untuk pertahanannya sendiri, Trump kini benar-benar menagihnya, memusik kenyamanan para sekutu, dan mengungkapkan pertanyaan yang tidak ingin dijawab siapapun di Brussel. Tanpa kekuatan militer Amerika, apakah NATO masih memegang kendali atau hanya pura-pura mengendalikan di tengah kepanikan internal? Saya akan segera menceritakan semua itu kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Milson Alves Global. Pertemuan di Brussel mempertemukan tokoh-tokoh sentral dari Komando Militer NATO, termasuk Ketua Komite Militer Aliansi, Laksamana Giuseppe Cavo-Dragone, Komandan tertinggi sekutu di Eropa, Jenderal Alexis Grinkiewicz, dan Komandan Transformasi NATO, Laksamana Pierre van Dier. Mereka berada di sana untuk membahas pertahanan, Ukraina, kesiapan militer, dan stabilitas internal. Namun, latar belakangnya adalah hal lain. Trump telah mengumumkan perubahan dalam kehadiran Amerika di Eropa, dan Reuters sendiri melaporkan bahwa pemerintah Amerika bermaksud mengurangi sejumlah kemampuan militer yang akan disediakan Amerika Serikat untuk NATO jika terjadi krisis atau perang. Keputusan ini menghantam inti dari model lama. Selama beberapa dekade, berbagai pemerintahan Eropa berbicara keras terhadap Washington, mengkritik presiden dari Partai Republik, dan memberikan pelajaran diplomasi secara terbuka. Dan pada saat yang sama, mereka bergantung pada perlindungan Amerika untuk menjaga keamanan mereka sendiri. Trump memutuskan untuk menyentuh luka itu. Pesannya tidak datang sebagai permintaan, melainkan sebagai tekanan dari posisi kuasa. Laporan Reuters sendiri mencatat bahwa Trump dengan jelas menyatakan bahwa dia mengharapkan negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab utama atas keamanan benua tersebut. Komando NATO berusaha menenangkan suasana. Grinkiewicz mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memindahkan satu brigade lapis baja dari Eropa tidak menghalangi pelaksanaan rencana regional aliansi tersebut. Keputusan Grinkiewicz tampak tenang, tetapi mengungkapkan besarnya rasa terkejut. Tidak ada yang meminta penjelasan publik sebesar ini jika semuanya berjalan normal. Aliansi tersebut perlu menyatakan bahwa rencana-rencana tetap berjalan, karena langkah Trump menimbulkan keraguan di dalam struktur militer itu sendiri. Tujuannya sederhana, mencegah agar sekutu, pemerintah, dan pasar pertahanan tidak melihat NATO sebagai sandera Gedung Putih yang sekarang menagih pembayaran. Angka yang penting dalam cerita ini adalah 5.000. Menurut informasi resmi dan laporan terbaru, Amerika Serikat telah melanjutkan penarikan sekitar 5.000 personel militer dari Eropa, termasuk pasukan yang terkait dengan Jerman. Dan perubahan yang melibatkan pemindahan yang direncanakan ke Polandia. Warsawa berusaha mengurangi dampaknya dengan mengatakan bahwa tidak akan ada penarikan pasukan Amerika secara permanen dari wilayah Polandia, melainkan hanya penundaan sementara dalam pergerakan. Meskipun begitu, reaksi Polandia menunjukkan bahwa pesan tersebut sudah dipahami. Ministri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, menyatakan bahwa negaranya terus bekerja sama dengan Washington dalam rencana kehadiran Amerika di Eropa. Dia juga mengingatkan bahwa Polandia berencana menghabiskan 4,8% dari PDB untuk pertahanan tahun ini, salah satu angka tertinggi di dalam NATO. Detail ini menguntungkan pandangan Trump. Ketika tekanan datang, sekutu-sekutu yang benar-benar takut akan ancaman Rusia bergegas membuktikan bahwa mereka menanggung biayanya sendiri. Tekanan itu tidak hanya terjadi di daratan Eropa.
Pemerintahan Trump juga menempatkan Kanada di pusat ketegangan dengan menangguhkan partisipasi Amerika dalam struktur pertahanan bilateral yang dibentuk sejak era Perang Dunia Kedua. Keputusan itu melibatkan Dewan Pertahanan Permanen lama antara Amerika Serikat dan Kanada, sebuah simbol kerjasama militer antara keduanya. Bagi para diplomat lama, ini tampak seperti krisis. Kanada telah bertahun-tahun berada di bawah tingkat investasi militer yang diharapkan, dan sekarang harus berurusan dengan Gedung Putih yang tidak menganggap aliansi sebagai bantuan gratis. Mark Carney mencoba menjawab dengan mengatakan bahwa Kanada akan mendiversifikasi kerjasama pertahanannya dan tetap mendukung Ukraina. Namun, pernyataan ini justru membantu narasi Trump. Trump memaksa sekutu-sekutu yang nyaman untuk keluar dari retorika indah dan menghadapi mahalnya biaya keamanan. Greenland juga ikut masuk dalam permainan. Jeff Landry utusan khusus Trump tiba di Nuuk untuk menghadiri konferensi bisnis bersama dengan Duta Besar Amerika untuk Denmark, Kenneth Houwery. Reuters mencatat bahwa Landry ditunjuk pada tahun sebelumnya untuk membela kepentingan Trump dalam memperluas kendali Amerika atas Greenland, wilayah strategis di Arktik yang terhubung dengan Denmark, anggota NATO. Pemerintah Greenland dan pemerintah Denmark menolak dengan mengatakan bahwa pulau itu tidak dijual. Tetapi kehadiran Amerika membuka kembali persaingan mengenai pangkalan, rute, dan dominasi di ujung utara. Poin ini penting karena menunjukkan bahwa Trump tidak hanya memperhatikan pertemuan di Brussels. Greenland terletak di pusat wilayah yang semakin diperebutkan oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Ketika Trump menekan untuk kehadiran Amerika yang lebih besar di sana, dia menunjukkan bahwa pertahanan Barat bukanlah tanggung jawab Denmark. Yang dipimpin oleh para birokrat yang hanya berpidato di ruang-ruang Eropa, sementara para pesaing maju di wilayah-wilayah strategis. Perang di Ukraina telah memasuki tahun kelima, dan NATO tahu bahwa mereka tidak bisa terus menggunakan retorika yang sama tanpa mengambil beban finansial, industri, dan militer yang lebih besar. Reaksi Eropa sudah mulai terlihat dalam pengadaan pertahanan. Swedia mengumumkan pembelian 4 fregat dari Prancis dalam kesepakatan lebih dari 4 miliar dolar dengan Naval Group. Kesepakatan ini diperkirakan akan melipat gandakan 3 kali lipat kapasitas pertahanan udara Swedia di laut dan akan menjadi salah satu investasi militer terbesar negara itu sejak tahun 1980-an. Pengiriman kapal pertama diharapkan pada tahun 2030. Langkah ini menunjukkan bahwa Eropa sedang berusaha mengejar ketertinggalan dalam struktur militernya sendiri, karena mereka menyadari bahwa masa bergantung secara otomatis pada Amerika Serikat sedang berakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron mencoba menawarkan kesepakatan seperti ini kepada Ukraina sebagai tanda bahwa Eropa kuat di dalam NATO. Namun, pidato ini juga menegaskan kemenangan politik Donald Trump. Selama bertahun-tahun, Donald Trump mengatakan bahwa sekutu harus mengeluarkan lebih banyak uang, memproduksi lebih banyak, dan tidak terlalu bergantung pada pembayar pajak Amerika. Sekarang, ketika Swedia, Prancis, Kanada, Jerman, Polandia, dan mitra lainnya mempercepat rencana militer mereka, media anti-Donald Trump mencoba menyebutnya sebagai bentuk perlawanan terhadapnya. Pada kenyataannya, mereka melakukan persis seperti yang selalu diminta oleh Donald Trump. NATO mencoba mengubah ketakutan ini menjadi citra persatuan. Para komandan berbicara tentang stabilitas, prediktabilitas, dan koordinasi. Namun, kata yang paling penting adalah penyesuaian. Kemampuan Amerika sedang disesuaikan, pasukan sedang ditinjau ulang, model kekuatan NATO sedang dihitung ulang. Eropa sedang didorong untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab pertahanan. Dulu, cukup dengan pidato tentang persatuan Barat untuk menjaga semuanya tetap pada tempatnya. Sekarang, setiap pemimpin harus menjelaskan kepada rakyatnya sendiri berapa banyak yang akan dibelanjakan, pasukan mana yang akan dipertahankan, senjata apa yang akan dibeli, dan mengapa masih bergantung pada Washington. Itulah kepanikan yang muncul di balik kata-kata sopan. Mereka tidak mengakuinya secara terbuka, tetapi mereka mengakuinya dalam praktek ketika mereka bergegas memperkuat perbatasan, meninjau ulang rencana, menyesuaikan kembali pembelian kapal, meningkatkan pengeluaran, dan memastikan Ukraina tidak kehabisan sumber daya. Mereka mengakuinya bukan secara terbuka, tetapi dalam praktek, demi NATO. Mereka tidak mengakuinya secara terbuka, tetapi mereka mengakuinya dalam praktik ketika mereka bergegas memperkuat perbatasan, menyesuaikan kembali rencana demi NATO. Beri like pada video ini,
subscribe ke channel ini, dan pada akhirnya lihat komentar-komentarnya. Mereka tidak mengakuinya secara terbuka, tetapi mereka menyesuaikan kembali.